Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Mata Long Haoshen berkedip, kemampuan ini luar biasa. Wang Yuan mengangguk sebagai tanggapan, dengan kemampuan ini, pemulihan energi spiritual tim kami akan meningkat pesat. Han Yu menjawab sambil tersenyum, sebenarnya bagian terbaiknya adalah efek sampingnya, yang tidak merugikan saya. Jika tidak, hal-hal tidak akan baik jika setiap orang harus berakhir dalam kondisi yang sama dengan Lin Xin setelah penggunaan penuh kemampuan dari kompor spiritual kita. Long Haoshen menjawab sambil tersenyum, saya hanya ingin tahu kemampuan apa yang datang dari perpaduan kompor spiritual untuk Sima dan Yinger. Sayang sekali kami tidak bisa mendapatkan satu tungku spiritual lagi untuk bergabung dengan Yuan. Wang Yuan mengerutkan kening sebagai jawaban, Kapten, mengapa tidak puas dengan apa yang sudah Anda miliki? Pernahkah Anda melihat pasukan perburuan iblis yang memperoleh kompor spiritual sebanyak kami? Keberuntungan yang kita miliki kali ini sudah luar biasa, mari kita berpuas diri. Dan sekarang setelah kita semua mencapai langkah ke-6, kita bisa menjadi pasukan pemburu iblis tingkat komandan setelah kembali dari perjalanan ini. Dan kita harus melakukannya secepat mungkin. Han Yu menjawab sambil tersenyum, memang. Keberuntungan kami sangat bagus, dan kali ini, kami juga mendapatkan beberapa poin kontribusi. Setelah kembali, kita bisa beristirahat. Tidak perlu terburu-buru untuk misi. Kita dapat berlatih dengan percobaan keempat dan kelima di Menara Keabadian untuk meningkatkan energi spiritual kita menjadi 5.000 unit sebelum mencoba percobaan ke-6. Sebenarnya, menurut kekuatan mereka secara keseluruhan, mereka seharusnya sudah berhasil melewati percobaan ke-6, tetapi demi meningkatkan kekuatan bertarung semua orang lebih tinggi, mereka terus menantang kerangka merah itu dalam pertempuran individu. Sekarang Long Haoshen terbangun sebagai dewa pilihan dan mendapatkan dorongan kekuatan yang luar biasa. Kekuatannya seharusnya cukup untuk mengalahkan kerangka merah itu dalam pertarungan 1 lawan 1. Sama seperti semua orang berbicara, Long Haoshen tiba-tiba berbalik untuk melihat jauh, sebelum berteriak tanpa ragu-ragu, cepat, masuk ke gua dan datang ke sisi Haoiwei. Kita harus segera pergi. Tepat saat dia mengatakan itu, ancaman yang mengerikan dan besar datang dari jauh, dan mendekat dengan kecepatan luar biasa. Itu dikelilingi oleh banyak awan hitam yang menyelimuti seluruh langit. Long Haoshen segera membuat keputusan untuk pergi setelah merasakan kekuatan yang mengerikan itu. Kita harus pergi, jika tidak, semua orang pasti akan mati. Pemilik aura menakutkan itu setidaknya adalah pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9, dan membidik tepat untuk kita. Bahkan jika Haoiwei tidak akan berhasil menyelesaikan evolusinya jika kita pergi sekarang, kita tidak dapat menghadapi musuh ini. Semua orang sepenuhnya mempercayai Long Haoshen, dan Cair mendukungnya dengan tangannya, sementara Han Yu mendukung Lin Xin, dan mereka berlima berkumpul di sebelah Haoiwei. Sementara itu, cahaya keemasan dari melodi abadi Long Haoshen menyala. Sebenarnya, dia tidak menyebutkan biaya dari memicu Eternal Melody secara paksa sebelumnya. Setelah memindahkan mereka dengan paksa, dia akan terpengaruh oleh Eternal Melody dan selain memperpanjang durasi kelemahan, akibat penggunaan Soul Ignition, itu akan membuatnya sangat kesakitan. Sementara itu, banyak energi di Menara Keabadian akan menghilang, dan akan membutuhkan lebih banyak jiwa untuk diisi ulang. Tetapi karena sejumlah besar energi jiwa yang diserap oleh melodi abadi selama pertempuran di kota pegunungan selatan, mereka masih bisa melakukannya. Haoiwei tampaknya telah merasakan keberadaan ancaman itu juga, dan seluruh tubuhnya gemetar, sebelum munculnya pemandangan yang fantastis. Dari dua tonjolan di sisi tubuhnya, yang di sisi kiri tiba-tiba mengecil, sedangkan yang di sisi kanan tiba-tiba membesar, menghasilkan getaran hebat. Tepat ketika kelompok Long Haoshen ini bergegas masuk, tonjolan di sisi kanan tiba-tiba terbelah, dan kepala lain muncul. Sementara itu, getaran Haoiwei semakin cepat, saat ia tumbuh hingga ukuran 9 meter dalam sekejap. Itu memang makhluk besar. Pada saat itu, bola cahaya biru tua muncul dari luar gua, mendekat dengan kecepatan yang mengerikan sambil meninggalkan jejak api biru di udara. Setelah kepala keempat Haoiwei tiba-tiba muncul, dia tampak dalam kondisi yang sangat lemah,
dan mata keempat kepalanya tertutup saat dia berbaring di tanah. Dengan Hao Yue dan Long Hao Shen yang terhubung secara mental, dia memiliki perasaan yang jelas tentang apa yang Long Hao Shen akan lakukan, sehingga tiba-tiba memicu munculnya kepala keempatnya, tetapi tonjolan di sisi lain juga tiba-tiba menyusut setidaknya setengahnya. Sementara itu, jika tidak, kepala kelima akan sangat mungkin muncul. Dengan kilatan cahaya keemasan yang besar, bagian dalam gua diterangi dengan terang, dan pancaran cahaya yang intens langsung menyelimuti semua orang. Sementara itu, Han Yu melepaskan kompor spiritual berkah cahaya, menutupi semua orang dengan penghalang cahaya yang cemerlang. Dengan kilatan cahaya keemasan, semua orang menghilang dari gua. 3 detik kemudian, bola cahaya keemasan gelap besar turun dengan ledakan yang menyebabkan seluruh dunia merah dan hitam ini bergetar. Bahkan dari gunung, satu-satunya yang tersisa adalah lubang besar. Dengan secercah cahaya keemasan, kelompok Long Hao Shen muncul di luar menara keabadian bersama dengan Hao Yue. Dengan suara muntah, Long Hao Shen memuntahkan gelombang darah, sebelum jatuh pingsan di pelukan cair. Dengan cara yang sama, Hao Yue juga mengalami koma. Untungnya, Eternal Melody masih efektif, sehingga hantu di luar menara tidak berani mendekat. Saat cair mendukung Long Hao Shen, Han Yu dan Wang Yuan menyeret Hao Yue, dan semua orang kembali ke menara keabadian. Long Hao Shen terlalu lelah. Sejak memasuki surga ilusi, kondisi mentalnya telah sangat terfokus selama ini, baik itu selama pertempuran keras melawan iblis, kebangkitannya sebagai dewa pilihan, perang melawan Raja Zombie yang memerlukan penggunaan Soul Ignition pertamanya, penghancuran Bright Discipline, atau akhirnya pemicu kekuatan penuh dari Eternal Melody untuk memindahkan semua orang kembali. Dapat dikatakan bahwa selama beberapa hari terakhir, dia tidak pernah benar-benar beristirahat, dan tubuhnya sekarang berada pada batasnya, jadi jatuh pingsan sebenarnya bukanlah hal yang buruk baginya. Jika ini terus berlanjut, dia harus mengkonsumsi lebih banyak kekuatan vital daripada yang dia miliki. Satu-satunya kabar baik adalah bahwa di Menara Keabadian, Chen Yinger sudah bangun, menunggu mereka, meskipun si Masian masih tidak sadarkan diri. Berkah cahaya Han Yu terbukti sangat efektif, dan benar-benar berhasil menghilangkan semua gangguan selama teleportasi mereka. Sekarang, semua orang memiliki energi spiritual mereka pulih dengan kecepatan tinggi, sampai kembali ke keadaan biasa mereka. Bahkan pembatasan asli Menara Keabadian yang mencegah setiap energi spiritual dari elemen lain selain cahaya untuk pulih tidak mempengaruhi kemampuan kompor spiritual ini. Itu benar-benar sepadan dengan status kompor spiritual yang menyatu. Kali ini, Long Hao Shen akhirnya tidak sadarkan diri selama tidak kurang dari 6 jam sebelum bangun, masih dalam kondisi lemah. Namun, mereka tidak bisa tinggal lama di sini. Jika kuil imam mengetahui tentang hilangnya mereka, semuanya tidak akan baik. Meskipun mereka bisa menjelaskan penghilangan singkat dengan mengatakan mereka berjalan-jalan di kota, mereka tidak akan bisa melakukannya jika ketidakhadiran mereka berlangsung terlalu lama. Tapi yang jelas, kembali ke kota pegunungan selatan juga datang dengan proses yang rumit. Long Hao Shen harus mengangkut Hao Yue kembali ke dunianya terlebih dahulu, sebelum mereka berdua bisa berteleportasi kembali ke kota pegunungan selatan melalui kontrak darah mereka. Setelah kembali, dia kemudian bisa memindahkan rekan-rekannya dari Menara Keabadian ke sisinya. Hao Yue pulih dengan cepat, setidaknya jauh lebih cepat daripada Long Hao Shen yang melemah, yang memberi tahu Hao Yue tentang segala sesuatu yang terjadi melalui hubungan mental mereka. Ternyata Hao Yue awalnya telah menelan sejumlah besar kristal ajaib, menyebabkan energi spiritual internalnya terus meningkat, tetapi masih heterogen. Meskipun dia sudah mencapai titik evolusi, energi spiritual yang heterogen ini perlu dimurnikan, itulah alasan mengapa dia harus pergi ke dunianya selama ini. Setelah kembali ke dunianya sendiri, Hao Yue terus berkultivasi di gua ini. Meskipun kekuatannya tidak akan langsung menerobos, dia tidak perlu khawatir akan ditemukan oleh makhluk-makhluk undead itu untuk beberapa waktu. Setelah mempelajari pelajaran dari saat kepala ketiganya muncul, dan dengan kekuatannya yang meningkat seperti itu, Hao Yue sangat antusias dan bersiap untuk memurnikan semua energi spiritual sekaligus, karena waktu terobosannya sudah dekat. Namun,
Bertentangan dengan perhitungannya, beberapa perubahan berada di luar kendalinya. Saat Hao Yue sedang memurnikan energi spiritualnya, Long Hao Shen terbangun sebagai dewa pilihan. Kebangkitan ini memiliki pengaruh langsung pada hubungan darah Long Hao Shen dengan Hao Yue. Dalam waktu normal, ini akan menjadi hal yang baik, karena meningkatkan kekuatan Hao Yue sampai batas tertentu, terutama untuk Little Light. Namun, karena Hao Yue sedang memurnikan energi spiritualnya, dan mendekati waktu evolusinya, dorongan tiba-tiba ini meningkatkan bahaya bagi Hao Yue. Awalnya, Hao Yue mencoba untuk menekannya, karena dia jelas merasa bahwa energi spiritualnya sendiri belum sepenuhnya dimurnikan, tetapi waktu yang dibutuhkan untuk evolusinya terlalu lama, dan makhluk undead itu tidak mungkin memberinya cukup waktu. Namun, setelah mencoba untuk menekan energinya selama beberapa waktu, dia akhirnya tidak berhasil menahannya karena jumlah energi spiritual yang terkumpul di dalam dirinya terlalu banyak sejak awal evolusinya. Pada saat itu, dia tidak punya pilihan lain selain meminta bantuan Long Hao Shen, berharap dia akan berhasil memperlambat makhluk-makhluk undead itu. Namun, hasil akhir tampak melebihi harapannya. Long Hao Shen tidak punya pilihan lain selain mengangkut mereka kembali ke menara keabadian, tetapi untuk Hao Yue, meninggalkan dunianya dalam keadaan evolusi sangat mungkin akan mengakibatkan ancaman bagi hidupnya. Dibiarkan tanpa pilihan, ia harus meninggalkan evolusi lengkap, dan memilih untuk berevolusi hanya setengahnya, menggunakan energi spiritual yang dimurnikan untuk memicu munculnya kepala keempatnya, sementara sepenuhnya meninggalkan energi spiritual yang heterogen. Ini juga alasan yang mendorong tonjolan itu menyusut begitu tiba-tiba dan melemahkan tubuhnya pada saat yang sama. Namun, terlepas dari itu, setengah dari evolusi Hao Yue masih berhasil diselesaikan, dan Long Hao Shen memberi kepala keempat ini nama Little Blue. Seiring dengan evolusi ini, perbedaan muncul di empat kepala Hao Yue dibandingkan sebelumnya, tonjolan di atas itu pasti telah berubah. Mereka sekarang memiliki bentuk tanduk, dekat dengan tanduk sapi. Masing-masing dari empat kepala terlihat sedikit berbeda, tetapi perubahan paling luar biasa muncul di kepala keempat, Little Blue. Itu terlihat dekat dengan kepala kupu-kupu. Dan lebih jauh lagi, mungkin itu karena aspek evolusi yang tiba-tiba, tetapi matanya terlihat lemah, seolah-olah menderita distrofi. Setelah evolusinya yang kuat, sisik Hao Yue bertambah tebal, dan samar-samar bersinar dalam warna ungu tua. Ekornya yang kuat dan tajam mendapatkan tonjolan berbentuk kerucut juga, dan hanya dengan berbaring, dia samar-samar memancarkan perasaan pencegahan. Menurut perkiraan Long Hao Shen, Hao Yue saat ini mencapai langkah ke-6 dan mengendalikan 4 elemen, karena Little Blue milik elemen air. Hao Yue, mungkinkah ada makhluk undead yang menunggu kita saat kita kembali ke duniamu? Long Hao Shen bertanya pada Hao Yue. Menutup mata di keempat kepalanya, Hao Yue menggelengkan kepalanya saat dia melihat Long Hao Shen. Tapi sementara itu Long Hao Shen bisa merasakan murka yang berasal darinya. Kemarahan Hao Yue sangat ganas, bahkan Long Hao Shen mewaspadainya. Kemarahan Hao Yue sebenarnya disertai dengan penghinaan dan penghinaan. Penghinaannya diarahkan pada mayat hidup dan penghinaannya dihasilkan dari fakta bahwa mereka berani menyakitinya. Long Hao Shen mengelus kepala Little Light, berkata sambil tersenyum, "Jangan marah. Di masa depan, ketika kita akan lebih kuat, tidak ada yang perlu ditakuti. Kali ini salahku. Jika saya tidak mengalami kebangkitan saya, Anda tidak akan terganggu sejauh itu." Dihibur oleh Long Hao Shen, Hao Yue akhirnya tenang, mengumpulkan keempat kepalanya untuk menggosokkannya padanya. Seperti itu, dia mendapatkan kembali tatapan damai. Karena tidak ada bahaya di sana, ayo pergi. Long Hao Shen mengaktifkan melodi abadi dan kembali dengan Hao Yue ke tempat asalnya. Dengan kilatan cahaya keemasan, garis pandang mereka menjadi jelas, dan Long Hao Shen tidak bisa membantu tetapi menghela nafas lega. Tempat di mana Hao Yue dan dia muncul sebenarnya memiliki lebar lebih dari 30 meter, itu adalah lubang dengan kedalaman beberapa ratus diameter. Itu dikelilingi oleh kegelapan hangus. Bentuk gunung dan gua asli benar-benar tidak terlihat. Namun, seperti yang dirasakan Hao Yue sebelumnya, tempat ini kosong dari undead. Mengangkat keempat kepalanya secara bersamaan,
Hao Wei memancarkan kehadiran menakjubkan yang tak berbentuk, menyebar ke sekitarnya. Keempat kepalanya mengeluarkan suara bergema pada saat yang bersamaan. Seolah-olah suasana hatinya bocor, dan dia memberitahu dunia, aku akan kembali. Dalam kilatan cahaya ungu yang menyelimuti Long Haoshen dan dia, kontrak pengangkutan dipicu, dan mereka berdua kembali ke bawah tanah kuil imam. Long Haoshen tidak berani mengabaikan yang lain, oleh karena itu, dia segera memanggil mereka keluar dari menara keabadian. Setelah melakukan itu, dia akhirnya bisa mengambil nafas. Perjalanan ke kota pegunungan selatan ini bisa disebut sebagai sebuah thriller, baik itu untuk Long Haoshen sendiri atau seluruh pasukan perburuan iblis kelas 21, yang menghadapi beberapa krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu bahkan lebih berbahaya daripada saat mereka menjalankan misi mereka ke Gua Desolate. Namun demikian, manfaat mereka dari perjalanan ini sangat besar. Belum lagi keuntungan mereka dalam poin kontribusi, keuntungan yang paling penting adalah kompor spiritual mereka. Semua orang mendapatkan tungku spiritual yang sesuai dengan diri mereka sendiri, dan kecuali Wang Yuan, semua orang menyelesaikan perpaduan tungku spiritual. Pada hari ketiga setelah mereka kembali, Sima Xian sadar kembali. Meskipun lukanya masih parah, dia akhirnya pulih di bawah penyembuhan Han Yu dan Yating. Orang ini memberi kompor spiritualnya sendiri yang menyatu dengan nama yang dominan, menyebutnya kompor spiritual Dewa Petir. Hasil peleburan tungku spiritual Chen Yinger diberi nama kompor spiritual duplikasi cahaya. Dua tungku spiritual mereka memiliki karakteristik mereka sendiri, dan keduanya adalah eksistensi yang sangat kuat. Dalam hal kekuatan, mereka akan menunjukkan kegunaannya selama pertempuran di masa depan. Setelah pengerahan militer ini, pasukan perburuan iblis kelas umum ke-21 dapat dikatakan telah mencapai tingkat kekuatan dari pasukan perburuan iblis kelas komandan, dan cukup kuat pada saat itu. Sebagian besar bala bantuan dari aliansi akhirnya tiba, yang menandakan akhir dari krisis yang menimpa kota pegunungan selatan. Pasukan iblis telah mundur sejak lama, dan di permukaan, sepertinya iblis menderita kerugian besar, setelah kehilangan beberapa penerus Dewa Iblis, tetapi apakah ini benar-benar masalahnya? Setidaknya, Long Haoshen tidak berpikir begitu. Ini adalah sesuatu yang bisa dia lihat melalui perjanjian yang menghubungkannya dengan Ye Xiaolei. Adapun rincian perjanjian ini, bahkan rekan satu timnya tidak tahu. Apakah Kapten Long ada di sini? Seseorang mengetuk pintu, sementara Long Haoshen sedang memikirkan segala sesuatu yang telah terjadi di Illusory Paradise. Setelah 7 hari istirahat, dia akhirnya kembali normal, dan perasaan lemah dari penggunaan Soul Ignition telah hilang. Membuka pintu, Long Haoshen menghadapi Zhang Fangfang yang mengunjungi mereka. Tidak perlu terlalu formal, Saudara Zhang. Anda adalah senior saya, dan hanya bisa memanggil saya dengan nama saya. Long Haoshen berkata sambil tersenyum. Zhang Fangfang duduk di sofa, menjawab sambil tersenyum, oke, kalau begitu aku akan memanggilmu Haoshen. Haoshen, apa rencanamu untuk hari-hari berikutnya? Long Haoshen menggelengkan kepalanya, kami berencana untuk kembali ke kota suci untuk beristirahat. Anda harus tahu betul bahwa kami memperoleh cukup banyak dari perjalanan ini, tetapi karena banyak dari kemampuan kami yang baru diperoleh, kami memerlukan beberapa pelatihan untuk membiasakan satu sama lain untuk mengeluarkan yang terbaik dari kekuatan bertarung kami. Pada saat yang sama, kami berencana untuk kembali ke aliansi untuk dipromosikan ke tingkat komandan, sehingga kami dapat menerima misi yang lebih sulit. Zhang Fangfang mengungkapkan beberapa kekaguman yang tidak disembunyikan, kamu benar-benar pasukan pemburu iblis paling berbakat yang pernah saya lihat. Jika saya memiliki pilihan, saya bahkan bersedia menjadi ksatria punggawa Anda dengan cara yang sama seperti Han Yu. Long Haoshen tersenyum padanya, kamu bercanda Saudara Zhang. Kali ini, Anda berhasil menembus ke langkah ke-7, dan tim Anda juga memperoleh poin kontribusi yang cukup untuk dengan mudah naik ke tingkat komandan, karena menurut saya jika seseorang dalam tim mencapai seluruh level di atas persyaratan, promosi dari pasukan perburuan iblis akan lebih murah. Zhang Fangfang mengungkapkan senyum pahit, itu benar. Dalam nasib buruk, tidak ada yang bisa menandingi tim kami.
Saya bahkan tidak berani menggunakan poin kontribusi kami untuk menaikkan nilai kami. Beruntung kontak dengan esensi cahaya Anda membantu saya menembus ambang langkah ketujuh. Akhirnya, kita bisa naik ke kelas komandan. Hao Shen, saya tidak akan mengucapkan terima kasih, tetapi sebaliknya, jika di masa depan ada yang bisa kami lakukan untuk membantu, selama itu adalah sesuatu yang bisa saya lakukan, saya tidak akan menolak. Oke, Long Hao Shen tidak menjadi terlalu formal dan hanya setuju. Pasukan perburuan iblis yang saling mengawasi adalah hal yang wajar. Zhang Fangfang berkata selanjutnya, karena kamu juga berencana untuk kembali ke kota suci, bagaimana kalau berangkat bersama kami? Kami juga berencana untuk kembali secara langsung mempromosikan nilai kami. Oke, bagaimana kalau besok? Setelah mendapatkan jawaban positif Long Hao Shen, Zhang Fangfang jelas terlihat senang, dan mereka terus mengobrol sebentar sebelum dia pergi. Long Hao Shen menutup pintu, dan Cair yang tinggal di latar belakang selama ini keluar, memberitahunya sambil tersenyum, apakah kamu memperhatikan? Long Hao Shen terkejut, apa yang harus diperhatikan? Cair melanjutkan dengan gembira, Zhang Fangfang ini menyukai Yuan Yuan. Jangan bilang kamu tidak menyadarinya. Apa? Long Hao Shen tampak kosong, apakah Anda mengatakan bahwa saudara Zhang dan Yuan Yuan? Tapi itu tidak mungkin, apakah kamu lupa tentang apa yang dikatakan Yuan Yuan sebelumnya? Hanya di hadapan Long Hao Shen bahwa Cair menunjukkan diri yang ekspresif. Sambil meringis padanya, dia berkata selanjutnya, bisakah kamu benar-benar percaya kata-kata itu? Itu dengan jelas dikatakan dengan sengaja untuk memberitahu kami bahwa dia tidak tertarik pada orang lain di tim kami. Jangan percaya dia dan sikap tegas Yinger. Sebenarnya, mereka hanya sangat keras kepala. Ketika saya dalam keadaan koma setelah pertempuran di kota Pegunungan Selatan, saya tidak sengaja mendengar Yinger bertanya tentang situasi Kapten Yang Wenzhao. Dalam sekejap, Long Hao Shen menjawab, oh, jadi ternyata seperti itu. Kita tidak boleh ikut campur dalam hal ini, biarkan alam berjalan sebagaimana mestinya. Hal-hal baik selama mereka bertindak sesuai dengan perasaan mereka sendiri. Cair tiba-tiba berkata selanjutnya, kecuali situasinya mengharuskannya, kamu tidak diizinkan untuk membiarkan Yating menunjukkan wujud aslinya. Hanya perlu membuatnya menyusut ke bentuk kecil yang sama seperti sebelumnya. Long Hao Shen menyatakan dengan senyum pahit, aku takut kamu salah paham. Itu sebabnya saya tidak berani memberitahu Anda sebelumnya. Cair tersenyum, menjawab, salah tentang apa? Dia peri cahaya, bahkan jika dia memiliki tubuh fisik, dia masih merupakan entitas yang terbuat dari energi. Mengapa saya salah paham? Long Hao Shen bertanya dengan kaget, lalu, mengapa kamu ingin dia tetap menyusut? Cair menjawab, itu tidak sama. Lihat saja betapa ringannya pakaiannya. Anda selalu menatapnya, jika saya membiarkan Anda tetap seperti ini, Anda akan rusak dari contoh yang buruk. Long Hao Shen mengungkapkan senyuman, kalau begitu, kamu juga bisa mengenakan pakaian semacam itu untuk aku lihat. Saya ingin melihat apakah Anda akan dirusak oleh contoh-contoh ini juga. Pah, kamu benar-benar telah rusak. Dalam sekejap Long Hao Shen mendekat ke Cair, dia menghindar. Sejak adegan menawan di Illusory Paradise, Cair tidak pernah mau berbagi tempat tidur dengan Long Hao Shen. Paling-paling, mereka berdua akan duduk berdekatan satu sama lain saat berkultivasi. Long Hao Shen tidak menekannya dalam masalah ini. Sebenarnya, bahkan dia tidak tidur di pelukan Cair dengan cara yang sama seperti di masa lalu. Masalah hari itu membuat mereka menyadari bahwa mereka bukan anak kecil lagi, dan terlepas dari kesejahteraan pasangan mereka, mereka pada akhirnya masih belum resmi bertunangan, dan Long Hao Shen takut menyakiti Cair, sementara Cair merasa malu. Bahkan mereka berdua tidak tahu sampai kapan ini akan terus berlanjut. Skuad perburuan iblis Long Hao Shen dan Zhang Fangfang sebenarnya bukan satu-satunya yang kembali ke kota suci. Pasukan perburuan iblis umum ke-22 yang dibentuk dari kelompok Luxi, serta pasukan perburuan iblis yang dipimpin oleh Yang Wenzhao dan Duan Yi juga kembali bersama mereka. Dalam perjalanan mereka, beberapa pasukan perburuan iblis ini bisa dikatakan telah berhamburan dan bercampur aduk. Di satu sisi,
Lin Xin dengan ramah pergi ke sisi kelompok Luxi, menemani Li Xin, sementara kelompok Long Haoshen bergabung dengan dua tamu tak diundang, Zhang Fangfang dan Yang Wenzhao. Sebagai pria yang sungguh-sungguh, tulus, dan tidak bersalah, tidak banyak yang bisa dikatakan tentang Zhang Fangfang, yang terus mengikuti Wang Yuanyuan dari dekat setiap hari. Tidak peduli apa yang dilakukan Wang Yuanyuan untuk mengusirnya, dia tetap tersenyum dan diam, hanya mengikutinya dengan tenang. Jadi Wang Yuanyuan juga tetap diam, hanya membiarkannya mengikutinya. Yang Wenzhao tampaknya bertekad untuk memenangkan Chen Yinger, dan akan sering bertindak lebih sopan daripada Zhang Fangfang, membawakan makanan lezat atau hal-hal menarik untuk Chen Yinger. Chen Yinger tidak melakukan tindakan palsu, hanya menerima hadiahnya. Long Haoshen dan Chai'er jarang memiliki kesempatan untuk menikmati suasana santai bersama dalam perjalanan ini. Long Haoshen tidak membatasi rekan-rekannya dengan cara apapun baik, karena dia jelas tahu bahwa setelah kembali ke kota suci, hari-hari berikutnya akan dihabiskan budidaya dalam pengasingan untuk mereka semua. Memberi setiap orang kesempatan langka untuk bersantai pasti akan berdampak baik pada kultivasi mereka di masa depan. Sama sekali tidak perlu mengatakan ini kepada yang lain.